Sebuah cerpen berjudul Bukan Sekedar Hari Raya oleh Sinta Novalia Anggraini. Gema takbir berkumandang saling bersahutan malam ini. Di tengah gelapnya malam tanpa bintang, seluruh anggota keluarga sangat sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ada bunda yang sibuk di dapur membuat hidangan khas hari raya dibantu oleh ayah. Dan ada Raini serta adik-adiknya yang sibuk mencari kerudung yang cocok untuk digunakan sholat esok hari. Padahal, sang bunda sudah mengomel untuk segera membereskan ruang tengah. Raini Salsabila, anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana, berdarah Jawa tapi tumbuh besar di tanah Sunda. Akhirnya, setelah beberapa tahun ke belakang, Raini dan sang ayah tidak bisa mudik ke tanah kelahirannya karena selalu tidak mendapatkan tiket. Tahun ini, keluarga Raini dapat berkumpul bersama di hari raya ini. Bukan, ayah dan bunda Raini tidak berpisah. Tapi setiap Ramadan sang bunda akan selalu pulang ke kampung halamannya untuk menemani ketiga adik Raini di sana. Padahal menurut Raini adiknya sudah bukan anak-anak lagi. Tapi sang bunda selalu khawatir jika Ramadan tidak ditemani, maka adik-adiknya akan kesiangan saat sahur dan tidak sempat menyiapkan untuk sahur serta berbuka karena kesibukan mereka masing-masing. Tahun ini tentu menjadi hari raya yang menyenangkan untuk Raini. Selain bisa merayakan Idul Fitri lengkap dengan sang bunda dan adik-adiknya, saat Idul Fitri ini pun merupakan waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga besar sang bunda. Karena kebetulan tahun ini rumah Raini digunakan untuk acara open house seluruh keluarga besar kakek dan nenek dari pihak sang bunda. Setiap tahun, keluarga besar sang bunda memang memiliki acara sendiri, yaitu open house yang diselenggarakan di rumah bude atau tante secara bergiliran. Dan tahun ini giliran rumah Raini yang digunakan untuk acara tersebut. Biasanya, acara tersebut dilaksanakan pada hari kedua atau ketiga lebaran, karena hari pertama lebaran digunakan untuk silaturahmi ke keluarga masing-masing. Dan mengingat ada adiknya bunda yang tinggal di Jawa Timur, maka keluarga besar bunda sepakat kalau acara open house dilaksanakan pada hari kedua atau ketiga lebaran atau sesuai kesiapan tuan rumah. Kak, ayo dong ajak adik-adiknya untuk beres-beres. Jangan sibuk dengan kerudung dan baju yang akan digunakan saja. Kalau nggak cepat dibereskan, nanti kue-kue kering ini mau bunda taruh mana? Bunda teriak dari dapur karena anak-anaknya masih sibuk masing-masing di kamar. Iya bun, bentar lagi. Kakak dan yang lainnya sudah selesai nih. Raini menjawab sambil berjalan keluar kamar diikuti ketiga adiknya dan mulai mengerjakan yang diperintahkan oleh sang bunda. Sejak subuh, keadaan rumah sudah ramai. Ada ayah yang sedang menghangatkan opor ayam beserta sambal goreng kentang yang aromanya tercium sampai ke ruang tengah. Ada bunda yang sedang menyusun toples berbagai macam kue kering. Ada Raini yang sibuk bolak-balik dari kamarnya ke kamar adiknya untuk mencari jarum. Serta ketiga adiknya yang tak kalah sibuk seperti Raini. Jika biasanya sholat id dilaksanakan pukul 7, maka di kampung halaman Raini sholat id dilaksanakan lebih pagi lagi, pukul 6.30. Karena itu, semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk sholat id. Ayah mengajak sholat id di lapangan saja dan tidak mau sholat di masjid dekat rumah karena sudah lama tidak melaksanakan sholat id di lapangan. Akhirnya kita semua menyetujui usul ayah. Suara takbir terus berkumandang sepanjang perjalanan ke tanah lapang yang jaraknya tidak terlalu jauh. Ada perasaan gembira karena kita telah sampai di hari kemenangan ini. Tapi terselip sedikit rasa sedih karena meninggalkan bulan suci Ramadan yang datang setahun sekali. Raini berharap dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan tahun-tahun berikutnya. Kegiatan sholat id dilaksanakan dengan khusyuk dan semua jemaah mendengarkan khutbah dengan tertib. Setelah selesai sholat id, keluarga Raini melakukan acara sungkeman. Sungkeman adalah tradisi turun-temurun di keluarga besar sang bunda dan ayah Raini. Yang melakukan sungkeman pertama adalah bunda pada ayah. Lalu dilanjutkan Raini dan adik-adiknya secara berurutan sampai si bungsu. Tradisi sungkeman ini menjadi momen yang mengharukan hingga tak jarang sang bunda, Raini, serta adik-adiknya meneteskan air mata. Seharusnya tradisi sungkeman ini diucapkan menggunakan bahasa Jawa.
karena keluarga Raini berdarah Jawa. Tetapi Raini dan adik-adiknya tidak bisa berbahasa Jawa. Akhirnya hanya sang bunda saja yang menggunakan bahasa Jawa. Ngaturaken Sukiriyadi. Sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten. Muga-muga dosaku lan dosamu dilebur ing dina riyaya iki. Walau tidak menggunakan bahasa Jawa kromo, tidak menghilangkan esensi dari tradisi sungkeman tersebut. Bahkan keluarga besar bunda dan ayah sudah memaklumi keluarga Raini yang tidak bisa sungkeman menggunakan bahasa Jawa kromo dikarenakan terlalu lama tinggal di kota lain. Air mata Raini dan adik-adiknya mengalir haru ketika sang bunda membisikkan doa serta harapan di telinga putri-putrinya. Raini sadar bahwa setiap tahun doa serta harapan sang bunda selalu mengiringi langkahnya. Ia pun berharap agar harapan sang bunda dapat segera dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta. Setelah itu, keluarga Raini makan bersama terlebih dahulu sebelum silaturahmi ke rumah tetangga dekat dan ke rumah nenek Raini yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Saat berkeliling di sekitar rumahnya, Raini terbingung-bingung karena dia tidak begitu mengenal tetangganya. Padahal hampir setiap orang tahu Raini. Selesai berkeliling di sekitar rumahnya, Raini dan keluarganya berkunjung ke rumah nenek dari pihak sang bunda. Di sana, Raini tidak bertemu dengan kakak atau adik-adik sang bunda. Mereka hanya bertemu dengan keluarga adik bungsunya bunda yang kebetulan sang nenek memang tinggal dengan keluarga adik bungsunya bunda. Tante mengatakan bahwa yang lain sudah berkunjung tadi dan sedang berkeliling ke tempat yang lain. Tidak banyak yang diobrolkan di sana, hanya bertanya kabar karena memang Raini dan ayah tidak pulang kampung beberapa tahun ini dan tidak ikut dalam acara keluarga yang diadakan setiap lebaran. Sedangkan bunda lebih banyak membahas acara untuk open house yang akan dilaksanakan 2 hari kemudian. Raini, bagaimana pekerjaanmu di sana? Apakah kamu betah tinggal kembali di sana? Tanya tante sambil menghidangkan bakso yang masih mengepulkan asap dari mangkuknya. Alhamdulillah, lancar Tan. Aku juga betah di sana karena memang dari kecil aku tinggal di sana. Tempatku bekerja juga nyaman karena sebelumnya aku pernah bekerja di sana. Jawab Raini sambil menerima pemberian mangkuk bakso tersebut. Syukurlah kalau begitu. Kalau tidak betah, pindah lagi saja ke sini. Ini kan kota kelahiranmu, kata sang tante. Ah, tidak Tan. Aku senang tinggal di sana karena teman-temanku juga banyak di sana. Jawab Raini sambil tersenyum. Memang, nenek dari pihak sang bunda menginginkan keluarga Raini pindah lagi ke kampung halamannya seperti sebelumnya. Tapi ternyata memang rezeki Raini yang mendapatkan pekerjaan di tanah Sunda. Sehingga hanya adik-adiknya saja yang tinggal di kampung halamannya. Matahari sudah makin tinggi. Keluarga Raini berkunjung ke rumah kakek Raini dari pihak sang ayah. Memang hanya tinggal nenek dari sang bunda dan kakek dari pihak sang ayah yang masih bisa Raini kunjungi saat hari raya atau saat Raini pulang kampung. Karena salah satunya sudah meninggal sejak lama. Raini dan adik-adiknya merasa kurang nyaman jika berada di keluarga besar sang ayah. Entah kenapa, tapi memang selalu memiliki suasana yang berbeda jika berkunjung ke keluarga sang ayah. Raini pun tidak terlalu dekat dengan sepupu-sepupu dari pihak sang ayah. Padahal sebelumnya sebagian keluarga sang ayah ada yang tinggal satu kota dengan Raini. Setelah dari rumah kakek, ayah mengajak keluarganya untuk berziarah terlebih dahulu ke makam sang nenek sebelum berkunjung lagi ke rumah bude dan mbah yang lain. Ziarah adalah agenda yang wajib dilakukan saat Raini dan keluarganya pulang kampung. Untungnya, makam nenek dari pihak ayah dan makam kakek dari pihak bunda tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Raini. Jadi, tidak memakan waktu yang lama untuk berkunjung ke sana. Langit sudah mulai gelap, pertanda hujan akan turun. Saat Raini dan keluarganya sedang berada di rumah kakak kedua sang bunda. Tradisi keluarga Raini adalah pihak yang muda akan berkunjung ke rumah pihak yang lebih tua. Walau nanti semuanya akan berkumpul saat acara open house, tapi tradisi ini tetap harus dilakukan untuk menghormati keluarga yang lebih tua. Raini dan adik-adiknya senang jika berkunjung ke rumah budenya ini, karena setiap hari raya bude selalu membuat hidangan yang berbeda dengan tempat lain. Jika di rumah sang bunda ada ketupat, opor ayam lengkap dengan sambal goreng kentangnya, di rumah bude mereka akan disuguhi makanan khas daerahnya seperti salad Solo, rica-rica, dan hidangan khas lainnya. Selain itu, Raini pun akrab dengan kedua anak budenya itu. Dari kecil, Raini selalu bersama-sama dengan mas dan mbaknya itu. Ada sedikit perbedaan untuk hidangan saat hari raya. Sang bunda selalu memasak ketupat dengan opor
dan juga sambal goreng kentangnya. Sedangkan di kampung halaman Raini saat hari pertama Lebaran, mereka tidak akan menemukan ketupat, opor ayam, serta sambal goreng kentang. Biasanya, ketupat akan dihidangkan setelah seminggu Lebaran, karena tradisi di sana selalu melakukan puasa Syawal terlebih dahulu. Jadi, kalian akan menemukan ketupat di hari ketujuh Lebaran. Itu pun pasangannya tidak dengan opor ayam, melainkan dengan sambal goreng krecek, hidangan khas Lebaran di kampung halaman Raini. Rumah Raini lebih ramai dari biasanya, karena hari ini acara open house dilaksanakan. Semua keluarga besar sang bunda berkumpul di sini, mulai dari ibu, bude, tante, cucu, dan cicit serta adik sang bunda yang tinggal di Jawa Timur. Acara pertama adalah sungkeman, dilanjutkan doa bersama untuk sang kakek, lalu ziarah ke makam sang kakek, dan ditutup dengan makan bersama. Awalnya Bunda Raini bingung ingin menghidangkan apa, karena takut berbeda dengan selera keluarga Raini. Akhirnya, sejak sehari sebelum acara, Bunda dibantu memasak oleh ibu yang notabene adalah kakak tertua Bunda. Seluruh keluarga menikmati acara pada hari ini. Karena dengan adanya acara ini, keluarga yang jarang bertemu seperti Raini dan sang ayah bisa bercengkrama satu sama lain. Menjelang sore, satu persatu, anggota keluarga mulai berpamitan. Pelukan hangat dan ucapan selamat Idul Fitri serta harapan kembali terucap. Raini merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan. Idul Fitri kali ini terasa istimewa, bukan karena pakaian baru ataupun berbagai macam hidangan khas Idul Fitri, tapi karena ia dan keluarganya dapat menjalani Idul Fitri dengan keluarga yang lengkap dan dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga besar dengan penuh kebersamaan dan rasa saling menyayangi. Tak terasa, sudah seminggu Raini dan ayahnya berada di kampung halamannya. Sudah saatnya ia kembali ke perantauan untuk menjalani aktivitas seperti biasanya. Sang bunda masih akan tetap di kampung halamannya beberapa hari ke depan untuk menemani adik-adiknya serta neneknya. Saat berpamitan pada keluarga besar sang bunda dan ayah, ada rasa sedih karena harus berpisah kembali dan belum tahu kapan ia akan mengunjungi keluarga besarnya lagi. Tapi, ia tetap merasa bahagia dapat melalui Idul Fitri di kampung halamannya walau hanya sebentar. Ia pun bersyukur dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang penuh dengan tradisi. Idul Fitri di tanah kelahirannya adalah kenangan indah yang tak bisa diulang kembali. Idul Fitri kali ini mengajarkan Raini bahwa kebersamaan itu memiliki arti yang lebih luas lagi. Dan Idul Fitri bukan hanya sekedar pakaian baru, hidangan khas yang lezat, tapi lebih dari itu. Idul Fitri adalah kebersamaan dan alat untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang terdekat yang terpisahkan oleh jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.